Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Durian Montong ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Selanjutnya, apa sih type curve analysis itu? Jadi, TCA adalah suatu metode grafik yang digunakan untuk membandingkan dan mencari type curve secara teoritis yang match dengan data aktual hasil dari well. Selanjutnya, ada beberapa type curve analisis. Ada 5, yaitu Palacio, Greengarten, Carter, Anas, dan Matar. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari Durian Montong. Yang pertama itu ada Arif Ahmad, yang kedua ada Adi Kara, yang ketiga ada Rika Yuniarti, yang keempat ada Fakih Indraji, yang terakhir ada Kristiano. Selanjutnya akan saya berikan kepada Kristiano. Kepada Kristiano, silahkan. Halo semuanya. Nah, jadi perkenalkan sekali lagi nama aku Kristianov. Di sini aku akan menjelaskan tentang tipe kurva dari Greengarten. Jadi tipe kurva Greengarten itu ditemukan pada tahun 1979. Tipe kurva ini didasari oleh persamaan difusivitas radial. Kurva ini dihitung dengan menggunakan metode analitikal dan dinyatakan dalam parameter yang dimensionless atau tidak berdimensi. Nah, tipe kurva Greengarten menggunakan plot log-log antara pressure dimensionless terhadap fungsi dimensionless time group atau perbandingan antara time dimensionless terhadap Hilbert storage dimensionless. Nah, di dalam kurva terdapat beberapa dimensionless variabel. Yang pertama ada pressure dimensionless, yang kedua ada time dimensionless, yang ketiga ada koefisien Hilbert storage dimensionless, dan yang terakhir ada perbandingan antara time dimensionless dan Hilbert storage dimensionless atau time dimensionless group. Nah, di sini Greengarten sendiri dikembangkan secara khusus untuk data drawdown di reservoir minyak yang undersaturated jenisnya atau tidak jenuh, dan berguna juga untuk menganalisa pressure build up untuk sumur gas. Dalam penggunaannya, Greengarten menerapkan asumsi-asumsi yang harus digunakan dalam menggunakan kurva ini. Yang pertama, sumur harus mempunyai production rate yang konstan atau Q konstan. Yang kedua, reservoir dengan infinite acting, homogeneous acting reservoir, single phase fluid flow atau hanya satu jenis fase saja di dalam reservoir, aliran fluida yang bersifat slightly compressible dan mempunyai koefisien Hilbert storage yang konstan, dan juga infinitesimal skin factor atau skin factor yang mendekati 0 atau kecil. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang parameter yang ada di dalam kurva Greengarten. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan CD dikali E pangkat 2S? Sebenarnya CD dikali E pangkat 2S merupakan dua parameter yang digabungkan menjadi satu, yaitu parameter dari Hilbert storage dan skin. Nah, parameter ini menggambarkan kondisi sumur dengan menggunakan nilai dari variabel parameter sendiri. Nilai parameter CD dikali E pangkat 2S bervariasi dari 0,3 hingga 10 pangkat 60. Bisa dilihat dari kurva yang bagian kiri bawah, ada kotak merah di situ menunjukkan nilai variasi dari CD dikali E pangkat 2S-nya. Nah, bisa dilihat yang paling bawah yaitu 0,3 menandakan bahwa sumur kita terstimulasi di dalam reservoir. Sedangkan untuk yang paling tinggi yaitu 10 pangkat 60 menandakan bahwa sumur kita mengalami kerusakan yang sangat berat atau mengalami damage dalam reservoir. Nah, di sini juga saya akan membandingkan sedikit dengan Bordet Greengarten type curve. Jadi kenapa di sini saya menggunakan Bordet Greengarten type curve untuk menentukan dari kurva apakah di reservoir kita masuk ke skin yang tinggi ataupun rendah. Jadi Bordet dan Greengarten merupakan dua tipe kurva yang berbeda, tetapi dikarenakan parameternya yang sama, yaitu pressure dimensionless terhadap time group dimensionless, makanya bisa disatukan dan bisa menentukan nilai dari skin kita. Jadi di sini akan saya menjelaskan sedikit tentang prosedur dari penggunaan Greengarten Hilbert storage dan skin.
Yang pertama, kita harus plot data ke kurva delta P versus delta T dengan menggunakan log-log scale, seperti kurva yang berada di kanan atas. Yang kedua, setelah didapatkan kurva delta P versus delta T, kita tumpang tindihkan atau kita timpa dengan kurva yang ada di kanan bawah, yaitu Greengarten tahun 1979. Setelah dicocokkan, maka akan terdapat satu garis yang sejajar. Nah, itulah yang maka kita akan mendapatkan nilai dari koefisien Wilbur-Storage dengan skin kita. Seperti pada contoh soal ini, setelah ditimpa, didapatkan garis sejajar yaitu 10 pangkat 15. Yang selanjutnya, prosedur yang keempat, kita harus menentukan pressure matching point dengan rumus sebagai berikut. Dan dengan perbandingan antara pressure matching point dengan pressure dimensionless, maka kita dapat menentukan nilai permeabilitas dan tinggi dari reservoir kita. Yang kelima, kita dapat menentukan time matching point kita dan menentukan koefisien dari Wilbur-Storage kita. Dan yang terakhir juga, kita dapat menentukan skin factor dengan menggunakan nilai dari CD dikali E pangkat 2S. Selanjutnya, nah, di sini saya akan memberikan contoh soal dengan menggunakan data dari pressure build-up test. Selanjutnya. Nah, seperti tadi, datanya banyak dan parameter dari reservoir dan aliran seperti yang diketahui dari tinggi hingga permeabilitas hingga viskositas dari fluida yang ada di reservoir. Langsung masuk ke pembahasan. Nah, pertama, seperti dari prosedur tadi, kita harus menentukan dulu kurva delta P terhadap delta T dan juga kurva dari Greengarten. Di sini saya langsung tumpang tindihkan antara dua kurva tersebut sehingga mendapatkan garis merah seperti yang di kurva. Bisa dilihat garis merah itu merupakan garis yang sejajar antara dua kurva sehingga mendapatkan nilai dari CD dikali E pangkat 2S, yaitu 10 pangkat 10. Nah, pertama kita harus menentukan pressure matching point. Nah, kita harus menentukan pressure matching point dengan mengambil satu titik bebas di dalam kurva dan menarik garisnya ke arah sumbu X dan sumbu Y. Dan bisa dilihat, maka kita akan mendapatkan nilai dari delta P matching point dan pressure dimensionless matching point, sehingga mendapatkan pressure matching point-nya. Kemudian kita mendapatkan time matching ketika ditarik ke sumbu X, yaitu ketika kita dapat delta T dan time dimensionless grupnya. Selanjutnya, nah, kita dapat menentukan koefisien Wilbur-Storage-nya, tetapi kita harus menentukan dulu nilai dari KH-nya. KH didapatkan dari nilai sebagai berikut, 141,2 dikali dari parameter reservoirnya. Kemudian setelah mendapatkan KH, kita dapat menentukan Wilbur-Storage sebesar 0,00929 setelah plug-in number. Kemudian kita menentukan Wilbur-Storage, koefisien Wilbur-Storage dimensionless-nya dengan menggunakan persamaan yang telah diketahui sebelumnya, sebesar 875,05. Nah, dengan menggunakan nilai dari CD dikali E pangkat 2S yang didapat dari kurva sebelumnya, kita dapat menentukan skin factor dan juga menggunakan koefisien Wilbur-Storage dimensionless-nya seperti dari variabel rumus yang telah diketahui, maka skin dapat 8,125 yang mana menunjukkan bahwa reservoir kita mengalami damage atau kerusakan yang tinggi gitu. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Horner plot. Sebenarnya Horner plot itu kita gunakan sebagai perbandingan dengan hasil data yang kita hitung dengan menggunakan Greengarten. Di sini kita langsung dapat dengan menggunakan Horner plot. Dengan menggunakan Horner plot, maka kita mendapatkan slope, pressure ketika 1 jam, KH, skin, dan kita dapat mencari pressure matching point-nya. Pressure inisialnya bisa dilihat dari garis slope ketika mengenai sumbu Y, dan untuk pressure 1 jamnya ketika sebesar 3.797. Nah, pressure matching point menggunakan perbandingan antara pressure dimensionless dikali delta P-nya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan nilai rumus dari KH sebagai berikut dan mendapatkan nilai pressure matching point-nya sebesar 0,0175, yang mana seperti menggunakan
kurva Greengarten sebelumnya, kita mendapatkan sekitar 0,01749, yang berarti tidak terlalu jauh dengan menggunakan Horner plot. Berarti dalam penggunaan kurva kita bisa dikatakan telah memenuhi atau telah benar. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Greengarten type curve yang tidak ada Weber storage dalam sumur. Ada dua keadaan, yang pertama yaitu infinite conductivity fracture dan uniform flux fracture. Nah, perbedaan dengan yang ada Weber storage yaitu dari parameternya saja, parameter dalam kurva. Kalau untuk yang no Weber storage, dia menggunakan perbandingan antara pressure dimensionless dan time dimensionless terhadap half length fracture-nya. Next. Nah, dengan menggunakan kurva tadi yang disajikan dengan log-log data, maka kita dapat menentukan nilai dari permeabilitas dan half length atau panjang dari fracture kita, dan juga dapat menentukan skin factor dengan rumus yang telah diketahui di PowerPoint. Dan untuk kurvanya sendiri menandakan infinite acting pseudoradial flow yang terjadi ketika nilai TDXF-nya itu antara 1 hingga 3. Dan ketika telah melebihi nilai dari 3, maka akan memasuki akhir dari flow fluida yang mencapai pseudo steady state. Sekian penjelasan mengenai Greengarten type curve. Selanjutnya untuk penjelasan tipe kurva selanjutnya, dipersilakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang Carter type curve. Pertama, apa sih Carter type curve itu? Jadi, pada tahun 1985, Carter memperkenalkan tipe kurva baru yang merupakan pengembangan dari Farkovich untuk menganalisis grassroots data. Carter mencatat bahwa perubahan pada field properties dengan tekanan secara signifikan mempengaruhi prediksi kinerja dari reservoir itu sendiri. Lalu, yang terpenting adalah variasi dari gas viscosity compressibility, μg dan Cg yang diabaikan oleh Farkovich. Carter mengembangkan decline curve untuk boundary dominated flow yang menggunakan parameter korelasi baru atau lambda untuk mewakili perubahan dari μg Cg selama proses depresi. Parameter lambda disebut dengan dimensionless drawdown correlating parameter yang dibuat untuk melihat besarnya penurunan tekanan pada μg Cg dan didefinisikan sebagai berikut. Jadi di sini ada rumus yang akan kita pakai, yaitu lambda sama dengan μg Cg inisial dibagi dari μg Cg average-nya, atau lambda sama dengan μg Cg dari inisial dibagi 2 dikali dengan MPI dikurang MPWF dibagi PI ZI PWF per ZWF, di mana Cg sendiri itu adalah gas compressibility coefficient, MP itu adalah real gas pseudo, PWF itu adalah tekanan bottom hole flowing pressure, dan PI itu P inisial, μg adalah gas viscosity, dan Z adalah gas diffusion factor. Selanjutnya, pada saat lambda itu menunjukkan nilai 1, ini menunjukkan negligible drawdown effect yang dapat diabaikan, dan ini juga berhubungan dengan nilai B pada Farkovich eksponensial di Carter curve. Jadi nilai lambda itu berkisar antara 0,55 sampai dengan 1. Nah, kurva tipe yang disajikan oleh Carter ini didasarkan pada 4 parameter tak berdimensi yang ditentukan secara khusus. Yang pertama itu adalah dimensionless time-nya atau TD, dimensionless rate-nya. Ketiga ada dimensionless geometry parameter yang disimbolkan seperti huruf N, yang menandakan dimensionless radius dan flow geometrinya. Lalu yang terakhir ada dimensionless drawdown correlating parameter. Dan Carter juga menggunakan finite difference radial gas model untuk menghasilkan data yang digunakan untuk membuat kurva tipe seperti ini. Next. Jadi, saya akan membahas cara penggunaan dari Carter dengan langsung mengaplikasikannya dengan contoh soal. Di sini ada data dari produksi dan data produksi dan reservoir yang akan kita gunakan pada Carter. Nilai dari yang diperhitungkan adalah nilai inisial gas in place dan drainage areanya. Next. Nah, di sini ada 2 grafik yang akan kita gunakan
Next. Jadi, pada step pertama itu adalah hitung nilai lambda yang diberikan, yaitu 0,55, dan kita langsung bisa melihatnya dalam gambar 1. Lalu, di step keduanya adalah kita akan mengupload data produksi yang tadi kita lihat ke dalam gambar 1.0 yang bisa kita lihat dari titik-titik hitam ini tuh merupakan dari plot data yang kita masukkan. Lalu, gambar 1 dan gambar 2 akan ditumpang tindihkan untuk melihat match point-nya. Selanjutnya, akan didapatkan nilai dari Q match point-nya itu sebesar 1, T match point-nya itu kita mendapatkan dari 1000 days, QD itu kita dapatkan 0,605, TD match point-nya kita dapatkan 1,1, dan dimensionless geometrinya kita dapat juga dari hasil pemecahan, yaitu sebesar 1,045. Next. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai dari delta G-nya, yaitu dengan rumus GI min GPWF. Nah, selanjutnya rumus ini bisa kita jabarkan seperti seperti rumus QTMP dibagi QDTDMP dikali geometri dimensionless-nya per lambda. Terus lalu kita masukkan dari data upload yang kita dapat itu dimasukkan ke dalam parameter ini dan kita akan mendapat nilai delta G-nya yaitu 2860 mmSCF. Next. Lalu kita dari hasil nilai delta G, kita dapat menghitung nilai inisial gas in place-nya dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu GI sama dengan PI per Z dibagi PI per Z. PI per Z inisial dikurang PWF per ZWF dikali delta G yang sebelumnya sudah kita dapat. Kita masukkan ke dalam parameter berikut dan kalikan dengan nilai delta G yang tadi kita dapat 2860 dan kita akan mendapatkan inisial gas in place-nya itu sebesar 3176 mmSCF. Next. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari gas formation factor atau GI pada P inisial, yaitu dari kita dapat menggunakan persamaan BGI sama dengan 0,0287 dikali Z inisial T dibagi PI sama dengan kita masukkan ke dalam parameter tersebut, lalu kita akan mendapatkan nilai BGI-nya sebesar 0,00396 fit angka 3 per SCF. Selanjutnya, dari hasil perhitungan step 5, kita bisa menghitung nilai dari drainage area, yaitu sama dengan BGI dikali GI dibagi 43.560 dikali porositas H dikali 1 dikurang SWI. Porositas SWI-nya itu sudah terdapat dalam data, jadi tinggal kita masukkan ke dalam persamaan, lalu kita mendapatkan drainage area sebesar 105 acres. Cukup sekian dari Carter, selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke. Di sini aku akan jelasin mengenai Palacio and Basing Game Type Curve. Oke. Pada dasarnya, metode Palacio and Basing Game ini merupakan hasil modifikasi dari metode Fatkovich gitu. Lalu apa yang membedakan antara Fatkovich dan Basing Game ini? Jadi pada Fatkovich method itu kita harus memiliki asumsi bahwa flow rate dari sumur kita adalah konstan. Nah, sedangkan untuk secara aktualnya itu sangat sulit gitu untuk menjaga kondisi flow rate itu tetap konstan. Makanya di sini Palacio and Basing Game mereka memodifikasi bahwa it's okay flow rate-nya konstan, tapi kita ganti metodologinya sehingga masih tetap bisa fit dengan fungsi dan persamaan yang mereka bangun atau mereka buat. Oke, next. Nah, ada beberapa asumsi yang digunakan dalam metode ini. Yang pertama itu sumurnya itu harus vertikal. Terus yang kedua itu alirannya itu harus sudah steady state. Terus yang ketiga, sumur gas dengan flow rate yang variatif, seperti yang udah aku bilang tadi, itu akan dianggap seperti sumur dengan produksi liquid atau oil dengan flow rate yang konstan.
Nah, metode ini memiliki beberapa kegunaan. Di antaranya itu kita bisa menggunakan analisis kurva yang dikembangkan khusus untuk liquid problem. Lalu yang kedua, kita bisa memodelkan data aktual dari variasi laju alir dan variasi pressure drop pada saat produksi. Lalu yang ketiga, kita bisa menghitung dan memvalidasi nilai dari gas in place, permeabilitas, skin, dan sebagainya. Oke, next. Mungkin untuk aplikasi dari metode itu, aku bakalan bahas langsung ke case problemnya atau case study-nya. Oke. Di sini aku bakalan jelasin dulu kenapa bisa si Palacion Basing Game ini mereka melinkage antara yang namanya itu reservoir oil dengan reservoir gas. Jadi sesuai dengan tipe alirannya adalah pseudo steady state. Jadi aku mau tahu lagi nih, kan kalau pseudo steady state itu mereka ada yang namanya boundary effect kan. Makanya di sini itu hadir nilai CA dan nilai A. Jadi di sini efek dari bentuk reservoir serta area reservoir itu diperhitungkan. Nah, jadi di sini kita berangkat dari general terms-nya dulu. Baik itu pada reservoir oil maupun pada gas, mereka memiliki general terms yang sama, cuman bedanya adalah di bagian tekanan. Untuk yang oil reservoir itu mereka pakai PI dan PWF biasa, sedangkan pada gas reservoir itu yang dipakai adalah pseudo pressure-nya. Oke, saat kita otak-atik, kita bagi semua dengan Q, kita nanti bakalan dapat suatu persamaan yang itu adalah mirip dengan persamaan linear. Nah, ini ada pressure drop dibagi Q sama dengan BPSS tambah MT. Begitu pula dengan gas reservoir juga di sini ada pseudo pressure dibagi dengan Q sama dengan BPSS plus MT. Nah, di sini yang membedakan adalah nilai dari BPSS dan nilai M-nya. Jadi untuk nilai BPSS pada oil reservoir bisa kita lihat di sini. Kita bandingkan dengan yang gas, itu ada sedikit perbedaan angka ya. Lalu juga untuk slope-nya juga ada sedikit perbedaan. Nah, lanjut. Nah, ini linkage terms atau apa ya, bisa dibilang hal yang bisa menghubungkan antara si oil reservoir dengan gas reservoir. Itu adalah nilai TA. Jadi kalau di Tarek Ahmed itu simbolisnya sebagai TA itu adalah material balance pseudo time. Nah, untuk persamaannya bisa kita lihat di sini itu adalah mu G CG initial dibagi QT dikali dengan Z initial dikali G dibagi 2 T initial dikali dengan delta pseudo pressure. Oke, lanjut. Nah, ini adalah problem yang menggunakan solving metode ini. Jadi di sini kita punya suatu reservoir gas yang dia itu punya data-data well test dan data-data reservoir sebagai berikut. Dimulai PI, temperatur reservoir, terus thickness sampai dengan FVF. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau ngingetin dulu karena di case yang aku dapat ini dia pakai unit yang SI atau satuan internasional, makanya saat kita gunakan field unit itu kita butuh yang namanya konstanta konversi. Nah, jadi mungkin yang nanti bedanya itu cuma ada konstanta doang gitu. Untuk case ini tuh nggak ada ya karena dia SI. Di sini juga kita punya data produksi yang mulai dari waktu produksi, terus ada rate, terus ada flow pressure juga, dan ada cumulative production. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bakalan langsung aja bahas step-step gimana solving problem yang tadi. Step pertama itu kita ngitung nilai TCA. Jadi nilai TCA itu sama aja dengan nilai TA. Jadi itu keduanya adalah pseudo time. Jadi untuk menghitung nilai TCA bisa kalian lihat di sini itu adalah mu CT initial dibagi flow rate dikali dengan integral dari flow rate dibagi dengan mu dikali CT. Nah, integral dari Q tadi itu akan menghasilkan suatu variabel baru yang disebut dengan G atau reserve. Kalau kita lihat tadi di soal itu si G-nya itu masih berupa estimasi atau asumsi ya. But it's okay, kita bakalan ngitung lagi G yang sebenarnya itu seperti apa. Lalu dikali dengan PPI dikurangin PP. Jadi PPI dikurangin PP itu adalah terms dari delta pseudo pressure. Jadi rumusnya itu adalah mu Z dibagi P initial
dikali dengan integral P dibagi mu Z terhadap dP dari P sampai ke PI. Oke, setelah kita dapat nilai TCA, kita berlanjut ke step yang kedua, itu adalah menghitung nilai normalized rate. Jadi, basically itu nilai normalized rate itu cuman flow rate yang kita punya dibagi dengan nilai delta PP yang udah kita dapat dari persamaan yang di kanan atas di step 1 tadi. Jadi, QR yang kita dapat tinggal dibagi dengan nilai itu, udah kita dapat nilai normalized rate-nya. Lalu step selanjutnya kita hitung nilai normalized rate integral. Jadi nilai normalized rate yang udah kita dapat tadi kita integralkan. Itu nanti bakalan dapat persamaannya 1/TCA integral 0 sampai TCA dari Q per delta pseudo pressure. Dan itu terhadap P ya. Lalu step yang keempat itu kita menghitung nilai normalized rate integral derivatif. Jadi sesuai dengan namanya, derivatif berarti hasil dari pengintegralan tadi di step 3 kita turunkan. Ntar dapatnya itu adalah minus TCA dikali dengan turunan dari normalized rate integral terhadap TCA. Nah, teman-teman, untuk kasus ini itu di soal udah dikasih tahu kalau si nilai G-nya itu udah dianggap asumsinya itu udah dianggap konstan gitu. Jadi maksudnya dia udah konvergen ke nilai tersebut. Stop dulu. Sorry. Ini suara lainnya tuh ada nggak sih ke sana? Dengar nggak? Ada Iya sih. banget. Aduh bentar. Ini cara mati ini gimana ya? Di mute ya? Iya. Di sound dulu. Oke, untuk step yang keempat, kita menghitung nilai dari normalized rate integral derivatif. Jadi sesuai dengan namanya, kita akan menghitung turunan dari nilai normalized rate integral yang udah kita hitung sebelumnya. Jadi ntar kita dapat persamaannya, minus TCA dikali turunan dari normalized rate integral terhadap TCA. Nah, untuk kasus ini sendiri, di soal itu udah di state bahwa kita akan neglect itu yang namanya iterasi. Jadi nilai G itu udah kita dapat langsung masukin aja tuh ke persamaan dengan nilai itu adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter kubik. Tapi kalau misalkan di soal itu nggak dikasih tahu, maka kita harus melakukan iterasi dengan guessing number yang kita tentukan sendiri. Nah, nanti kita bisa ngeplot tuh grafik antara 1 per normalized rate-nya kita versuskan terhadap TCA. Nanti kita dapat slope. Nah, baru kita hitung nilai G-nya dengan cara 1 dibagi slope-nya dikali dengan CTI. Dan itu kita lakukan terus-menerus sampai dia konvergen atau at least itu dia lebih kecil dari permission error-nya. Oke, lanjut. Nah, hasil dari perhitungan tadi, mulai dari step 1 sampai step 4, kita store dia di ini, tabel ini hasil perhitungan. Bisa kita lihat tuh, ada nilai TCA, nilai normalized rate, normalized rate integral, dan normalized rate integral derivatif. Dan itu nilainya itu ada item-item. Nah, itu nilainya itu dia, tiap flow yang kita dapat itu dia punya nilai mereka tersendiri, variabelnya tersendiri. Oke, lanjut. Nah, setelah kita bikin yang namanya tadi tabel, kita lalu ngeplot grafik antara normalized rate kita versus terhadap TCA, normalized integral terhadap TCA juga, dan normalized integral derivatif juga terhadap TCA. Tapi jangan lupa plotnya itu di kurva log-log ya. Jadi baik itu sumbu X dan sumbu Y, kita pakainya log. Nah, jadi di sini sumbu X-nya adalah TCA dan sumbu Y-nya adalah normalized rate tadi. Nah, kita bisa lihat nih, di sini yang warna orange itu dia adalah normalized rate integral, terus yang warna hitam dia adalah normalized rate, dan yang warna biru adalah normalized rate integral derivatif. Oke, kalau udah lanjut. Nah, ini itu yang namanya proses matching. Jadi kita udah dapat kan tadi kurva yang kita konstruk dari dari production history kita, terus kita udah olah, kita hitung nilai masing-masing. Terus kita tinggal istilahnya menumpang tindihkan antara kurva yang udah kita konstruk tadi dengan type curve dari Blazing Game itu sendiri. Jadi yang membedakan itu cuma di bagian ininya. Kalau yang di type curve yang beneran dia itu secara teori, nilainya itu bakalan dimensionless. Nih bisa lihat nih, TCADD itu artinya dia dimensionless. QDD juga itu dimensionless juga.
berbeda dengan nilai dari yang udah kita konstruk sebelumnya, itu masih belum dimensionless. Nah, setelah kita coba dia untuk tupang tindihin, ini udah kelihatan kan bahwa dia tuh sebenarnya udah bisa dibilang udah match kan, kayak biru dia match ke yang hijau, terus yang hitam dia match ke yang merah, terus yang merah ke yang biru. Oke, lanjut. Nah, setelah kita make sure kalau misalkan data yang kita konstruk itu dia udah match sama kurva aktualnya, terus kita pilih nih sembarang titik yang di mana aja di dalam kurva, dan kita akan menentukan nilai dari TCA dan normalized rate hasil matching, terus juga dimensionless TCA dan dimensionless flow rate-nya dan matching juga, berikut dengan nilai RED. Nah, kalau bisa lihat nih, di sini ada titik hitam tekan di tengah-tengah. Sebenarnya titiknya tuh kalian bisa di mana aja sih, ngeplotnya di mana aja. Cuman ini tuh biar memudahkan aja gitu, karena dia pertemuan antara absis dan ordinatnya kan, pas banget di tengah-tengah. Ntar kita dapat nilai CRED-nya tuh 20, terus nilai dari TCA dan normalized rate hasil matching-nya itu 101,47. Itu kita bisa lihat dari kotak yang kecil tuh. Nah, untuk menentukan 101 dan 47 tuh dari kotak yang kecil. Tapi untuk yang dimensionless-nya yang 1 dan 0,1 itu didapat dari kotak yang gedenya. Itu tinggal kalian tarik aja ke sumbu X dan sumbu Y masing-masing, kita dapat kok nilai yang di sini. Oke, lanjut. Oke, kalau udah kita tinggal memvalidasi dan kayak menghitung ulang gitu loh. Kan kalau kita perhatiin nih, nilai K udah dapat dari soal, terus nilai RW juga udah dapat, S juga udah dapat. Nah, jadi kita di sini tugasnya adalah memvalidasi apakah udah benar nggak sih data well test tadi dengan secara teoritisnya gitu ya. Nah, ini kita tinggal plug in number aja sih sebenarnya untuk mencari nilai K. Dengan persamaan ini, kita tinggal masukin nilai, dan ntar didapatnya itu 1,98 milidarsi. Dan itu agak sedikit berbeda, 0,02 milidarsi dari hasil well test. Hasil well test itu dia 2 milidarsi. Nah, itu perbedaannya. Terus untuk RW juga kita tinggal, oh ya, ini tuh di sini RWA ya. Jadi itu adalah efektif wellbore radius. Ntar tinggal juga dimasukin plugin number, didapat nilainya 24,86 meter. Dan nilai skinnya itu minus 5,52. Dan ini udah match sama skin yang udah kita ketahui sebelumnya. Kita lanjut. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan menentukan nilai RE. Di sini ada 2 cara untuk menentukan nilai RE. Kita bisa pakai cara yang pertama tuh yang di sebelah kiri, akar itu, dan juga yang cara yang sebelah kanan, cukup dengan RWA dikali RED. Dan hak kedua saya sama kok, dapatnya itu adalah 492,7 meter. Itu agak sedikit berbeda dengan hasil yang dari well test tadi, itu adalah sekitar 500 meter. Ya. Terus yang terakhir itu kita menentukan nilai gas reserve. Ya, kita tinggal plug in number juga di sini. Dan ini kan ada nilai 1 minus SW ya. Nanti SW-nya itu kita, untuk case ini, kita asumsikan 0. Jadi, kita tinggal dikali 1 aja, dan didapat nilai G-nya adalah 1,93 kali 10 pangkat 8 meter kubik. Ini agak sedikit berbeda dengan asumsi yang kita state sebelumnya, yang mana nilai G-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 8 meter kubik. Nah itu, jadi fungsinya adalah untuk memvalidasi gitu, antara well test, hasil well test, dan perkiraan dengan benar-benar teoritisnya itu seperti apa. Oke, mungkin itu untuk Palacio and Blasingame method. Kita akan lanjutkan ke type curve selanjutnya, itu adalah Matar and Anderson. Oke. Thank you. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Ini Adhikara Paramayoga. Mohon maaf sebelumnya, saya ada kendala koneksi, jadi tidak dapat untuk mengaktifkan video. Adhikara, di sini Adik mau menjelaskan tentang Matar and Anderson type curve pada tahun 2003. Jadi metode flowing material balance merupakan teknik baru yang dapat digunakan untuk menentukan OGIP, yaitu original gas in place. Sebelumnya metode ini dikembangkan dari type curve sebelumnya, yaitu Agrawal-Gardner atau recumulative type curve, yaitu flowing material balance yang dapat mengestimasi suatu nilai OGIP. Metode yang diperkenalkan oleh Matar and Anderson menggunakan konsep pseudo time, normalized rate, dan material balance untuk membuat plot linear sederhana,
yang mengekstrapolasi menjadi fluid in place. Metode ini menggunakan data produksi yang tersedia dengan cara yang mirip dengan pendekatan Palacio dan Blasing Game. Lalu dapat dilihat pada gambar di sini terdapat kurva. Kurva tersebut adalah kurva data produksi yang telah di-matching dengan type curve-nya. Boleh next. Lalu, Matar and Anderson menggambarkan keadaan depletion gas drive reservoir pada saat aliran pseudo steady state yang dituliskan pada persamaan di atas, yang mana QN adalah produksi kumulatif yang dinormalisasi, di mana TA-nya adalah material balance pseudo time blasting game yang dinormalisasi, seperti di bawah ini. Matar and Anderson juga mendefinisikan BPSS sebagai inverse dari Productivity Index dalam PSI kuadrat per CP. Itu sebagai berikut, di mana QI adalah initial pressure, G adalah ojib, RE adalah draining radius, dan RWA adalah apparent wellbore radius. Jadi, dengan persamaan yang kita dapat memplot antara Q per delta M versus QN pada skala Cartesius sehingga dapat menghasilkan suatu garis lurus atau trend line dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, intercept x-axis menunjukkan gas in place. Yang kedua, intercept x-axis menunjukkan BPSS. Dan yang ketiga, slope menunjukkan -1 per G BPSS. Lalu, langkah-langkah untuk memperkirakan gas in place yaitu dirangkum di bawah ini. Step yang pertama, yaitu menggunakan properti gas yang tersedia dan melengkapi tabel Z, mu, P per Z, P per Z mu versus P untuk sistem gas. Yang kedua, plot P per Z mu versus P pada skala kartesian dan tentukan secara numerik area di bawah kurva untuk beberapa nilai P untuk mendapatkan nilai M di setiap pressure. Lalu yang ketiga, nilai G diasumsikan untuk nilai inisial gas in place. Lalu yang keempat, asumsi nilai G digunakan untuk setiap titik data produksi GT pada waktu T. Dihitung dari persamaan gas material balance. Lalu yang kelima, untuk setiap titik data produksi QT dan T, hitung PA dan QN produksi kumulatif yang dinormalisasi seperti persamaan di bawah ini. Lalu step yang keenam, plot Q per delta P versus QN pada skala kartesian dan didapatkan garis terbalik melalui data points. Ekstrapolasi garis ke sumbu X dan nilai ojib dapat dibaca. Lalu step yang terakhir, nilai baru dari G yang didapat dari step sebelumnya digunakan untuk iterasi berikutnya, yaitu step 3. Dan proses ini dapat berlanjut hingga beberapa konvergensi toleransi sampai nilai G ditemukan. Terima kasih. Halo semuanya, jadi sekali lagi perkenalkan nama aku Fakih dan aku akan menjelaskan yang bagian tipe kurva Anas et al. Next. Jadi pada Anas et al itu seperti kita ketahui bahwa Petkovic itu mengabaikan satu poin penting, yaitu variasi dalam produk viskositas kompresibilitas gas atau μGCG dalam pengembangan kurva tipenya. Nah, Anas et al itu melanjutkan pekerjaan Carter dan mengusulkan 3 bentuk fungsional untuk menggambarkan produk viskositas kompresibilitas atau μGCG sebagai fungsi tekanan. Nah, Anas menyatakan bahwa produk viskositas kompresibilitas itu dapat diekspresikan dalam bentuk dimensionless sebagai fungsi dari dimensionless pressure dengan salah satu dari 3 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, ada first order polinomial yang merupakan tingkat pertama yang memadai dalam menggambarkan produk μGCT sebagai fungsi tekanan pada tekanan gas reservoir di bawah 5.000 psi atau PI di bawah 5.000. Nah, ini akan dinyatakan dalam persamaan dimensionless seperti tertera di layar. Ada mu I kali CTI per mu CT sama dengan pressure dimensionless, di mana CTI itu merupakan kompresibilitas sistem total di PI
dan μe adalah viskositas gas di PI atau pressure initial. Yang kedua ada exponential model yang menggambarkan produk μgCT untuk reservoir gas high pressure, yaitu dengan pressure initial di atas 8.000 psi. Dengan persamaan mu initial kali CT initial per mu CT. Dengan BO eksponen kali B initial kali pressure dimensionless. Yang ketiga ada general polynomial model, yang merupakan model yang dianggap oleh Anas sebagai model umum yang berlaku untuk semua sistem reservoir gas dengan berbagai tekanan. Yang bersamaannya dapat dilihat di berikut adalah tiga grafik saat melakukan matching produksi dalam 3 bentuk yang telah diajukan oleh Anas. Yang pertama ada untuk first order polinomial, ada eksponensial, dan general polinomial. Lalu Anas juga mengembangkan bentuk mendasar dari persamaan aliran gas yang stabil seperti dilihat di layar persamaannya dengan tekanan alir lubang dengan tekanan bottom hole pressure dimensionless yang ditentukan sebagai persamaan yang tertulis juga, yaitu PWD sama dengan PWF per ZWF per pressure initial per ZI. Nah, pada koefisien yang disebutkan di persamaan sebelumnya, koefisien tersebut dapat ditentukan dengan plotting rasio dimensionless versus pressure dimensionless pada skala Cartesian, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelahnya. Nah, dengan menggunakan least squares regression model untuk menentukan koefisien tersebut. Nah, ini ada contoh soal dalam pengaplikasian Anas type curve itu. Jadi pada West Virginia gas well ini merupakan vertical gas well yang sudah di hydraulic fracture dan sudah mengundergo depletion. Nah, untuk data produksinya sudah bisa diringkas di bawah yang seperti dilihat dari RW hingga SWI. Sudah diketahui. Lalu untuk dalam tahap pengerjaan itu step pertama kita harus membuktikan kecocokan kurva tipe data produksi. Jadi seperti yang diketahui di datanya, dari data PI yang diketahui, kita dapat menentukan juga bahwa tipe bentuk yang dipakai ini merupakan tipe first order polynomial yang akan kita lakukan type matching seperti yang sudah dijelaskan di sebelum-sebelumnya untuk mendapatkan data-data seperti dari Q sampai RED seperti yang di sebelah kanannya yang sudah terlihat didapatkan hasil datanya. Nah, lalu dari data sudah didapatin, kita akan lanjut ke step 2 yaitu menghitung indeks produktivitas yaitu JG J dengan menggunakan data yang sudah didapatkan tadi, lalu kita plug in numbers, kita bisa mendapatkan indeks produktivitasnya sebesar 743,758 SF per day in PSI. Setelah itu kita juga akan menghitung nilai G dengan menggunakan data yang sudah didapatkan sebelumnya, lalu kita akan plug in number dan mendapatkan nilai G-nya sebesar 2,83 BSCF. Lalu pada step berikutnya kita akan menghitung Dennis area dengan menggunakan data yang sudah didapatkan juga sebelumnya, jadi dengan menggunakan persamaan A sama dengan 5,615 BI kali G per porositas kali H kali 1 min SWI, lalu kita akan plug in number juga dan mendapatkan nilai A-nya sebesar 4,14 kali 10 pangkat 6 feet kuadrat atau 95 acres. Lalu step 5 kita akan menghitung permeabilitas dari kecocokan pada RED dengan nilai RED 28 seperti didapatkan di type matching sebelumnya. Kita akan mencarinya dengan menggunakan persamaan K sama dengan 1/1,2 kali mu kali B, J, dan dibagi H dan ketara. Lalu kita akan plug in number dan mendapatkan nilai permeabilitasnya sebesar 0,06,8 milidarcy. Tentunya kita akan menghitung skin factor dengan menggunakan persamaan yang sudah tertera juga di layar. Kita akan mencari R-nya terlebih dahulu dengan menggunakan nilai A yang sudah kita hitung sebelumnya untuk mendapatkan nilai R-nya sebesar 1147,9 feet. Lalu kita akan mencari RWA-nya dengan mendapatkan hasil 40,997 feet. Lalu kita akan mencari skin-nya dengan menggunakan persamaan minus ln RWA per RW dengan mendapatkan nilai hasil sebesar minus 4,752. Sekian dari penjelasan tipe kurva Anas et al. Terima kasih. Oke, teman-teman, setelah tadi ada penjabaran dari kelima type curve,
kita dapat kita simpulkan adanya perbedaan antara Fedkovich type curve dengan masing-masing dari curve yang udah kita jelasin tadi. Di sini aku bakalan jelasin perbedaannya satu-satu ya. Nah, pertama untuk Green-Garten sendiri itu perbedaannya terletak pada parameter dari kurvanya sendiri. Pada Green-Garten, parameter kurvanya itu dia menggunakan pressure dimensionless versus time dimensionless. Sedangkan pada Fedkovich itu yang diplot adalah flow rate dimensionless versus time dimensionless. Lalu yang kedua perbedaannya adalah pada kurva Green-Garten kita dapat menentukan nilai dari koefisien Wellbore storage dan nilai skin. Sedangkan pada Fedkovich itu tidak secara eksplisit. Lalu selanjutnya untuk Carter perbedaannya terletak pada variasi gas viscosity compressibility product atau μGCT yang itu diabaikan dalam Fedkovich type curve. Oke, selanjutnya. Untuk Palacio Blasing Game itu ada dua perbedaan. Yang pertama, pada metode Fedkovich, flow rate itu akan diasumsikan konstan. Sedangkan pada Palacio Blasing Game type curve, flow rate itu tidak diasumsikan konstan. Yang kedua, itu pada Fedkovich terdapat 3 jenis kurva karena pendekatannya itu pada arcs gitu. Yang pertama ada exponential type curve yang B-nya itu 0, hyperbolic yang nilai B-nya itu 0 sampai 1, dan harmonik yang nilai B-nya itu sama dengan 1. Sedangkan pada Palacio Blasing Game hanya terdapat satu jenis saja, yaitu adalah harmonik yang B-nya sama dengan 1. Lanjut ke Anash, itu Anash itu sebenarnya melanjutkan dari Carter type curve ya. Jadi nilai dari μGCT tadi dituliskan dalam fungsi dimensionless pressure yang dapat diekspresikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama itu adalah first order polynomial dengan syarat CPI-nya itu adalah kurang dari 5000 PSI. Selanjutnya untuk exponential model, dia PI-nya tuh harus lebih dari 8000 PSI. Dan yang ketiga adalah general polynomial model yang mana kita bisa menggunakan nilai PI di range manapun gitu. Selanjutnya. Nah, ini yang terakhir itu adalah Matar and Anderson. Terdapat 3 perbedaan. Yang pertama, parameter yang digunakan pada Matar Anderson itu non-dimensionless, sedangkan pada Fedkovich sendiri itu adalah dimensionless. Lalu yang kedua, Matar and Anderson dia menggunakan metode flowing material balance yang dikembangkan dari type curve Agarwal-Gardner rate kumulatif. Sedangkan pada Fedkovich metodenya itu adalah arcs relationship mana ada 3 bentuk, eksponensial, harmonik, dan hyperbolic. Lalu yang terakhir, yang ketiga, itu pada Matar dan Anderson kita memerlukan data dari pseudo time dan inverse productivity index untuk menghitung besar dari nilai fluid in place. Sedangkan pada Fedkovich kita memerlukan nilai data dari initial decline curve. Oke. Cukup sekian dari kelompok Durian Montong. Apabila ada kesalahan atau ada yang kurang dimengerti, bisa kalian langsung tanyakan di kolom chat atau ya dimanapun itu, dan kita bisa diskusi. Atas perhatian kalian semua, thank you for watching. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.